Oke, apa kabar teman-teman? Lama ini nggak bikin video, sekitar udah 1 bulan lah ya. Setelah video terakhir kita ada di ini bahas tentang steering damper. Kali ini kita kedatangan barang spesial nih. Eh, Barang yang cukup langka dan di Indo nggak terlalu banyak yang tahu kalau barang ini sebenarnya barang impor. Ini adalah swing arm original dari R125. Yang R125 sendiri itu adalah motor dengan kapasitas mesin 125 cc yang hanya beredar di Eropa. Jadi memang standarnya 125 cc Eropa. Keluaran dari pabrikan Yamaha dengan model sport fairing. Jadi kita kali ini ada arm swing arm R125 dan Yamaha Saber. Jadi kita coba komparasi apa sih bedanya antara swing arm R125 dan Yamaha Saber. Check it out. Yang pertama kita akan coba bahas ini adalah tentang cover chain ya. Kalau R125 ini cover chainnya dia ada di baut, mode bautnya dia ada di samping sini, dan hampir sama lah dengan Saber ya, cuma beda model bautnya aja, posisi bautnya aja. Dari segi panjang dan dimensinya hampir sama, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua barang ini. Next kita ada Hager atau sparkburn kolongnya dari R125 ini, modelnya slim, tapi kebetulan yang ini dia agak bengkok begitu karena mungkin packing dari perjalanannya dari Eropa sana yang berbulan-bulan bisa sampai begini kalau dia posisinya tertekuk ini. Kalau dari R125 dia agak slim, sedangkan kalau dari Saber dia agak lebih besar. Seperti ini posisinya. Kalau dibanding dengan Saber, otomatis R125 ini memiliki Hager yang lebih slim. Lebih cakep lah dia. Ya, dari sini kelihatan ya perbedaannya antara R125 dan Saber. Next kita lanjut ke armnya sekarang. Yang berikutnya kita coba bahas ini arm, ke detail armnya ya. Jadi kalau R125 ini sepertinya lebih lebar karena memang dari pengalaman yang saya saya dapatkan sendiri, saya memakai swing arm R125 itu kalau dipasang dengan ban 150 dan velg 4,5 inch itu tidak ada masalah. Jadi istilahnya dia mampu menampung lebar dari ban dan velg itu. Ini R125. Dia memang kelihatan lebih lebar daripada Saber, Yamaha Saber ya. Kalau Saber itu 4,5 inch dengan velg 4,5 inch dan ban 150, dia harus cowok di bagian ini. Bagian dalam yang ini harus terpaksa dicowok ini. Harus digerinda agar bisa memasukkan ban 150 per 60 dan velg 4,5 inch. Dari segi panjangnya
tidak ada perbedaan cukup signifikan. Dia cuma lebih panjang ARM R125 sekitar 0,7 mili lah ya ini ya, kira-kira 0,7 sampai 1 cm lah, tidak lebih ya. Jadi kalau ini mungkin jelas lebih lebar dari Saber untuk bagian dalam ini. Jadi tidak ada coakan, kecuali dia pakai ban 160, itu dia harus coak bagian sini. Ini harus digerinda untuk memperlebar agar ban 150 dan ban 160 dan velg 4,5 inch bisa masuk. Sedangkan di Saber itu tidak bisa, mentok di 150 saja. Kalau 160 inch dipaksa masuk di sini, ini akan memperlebar jarak, akan menghabiskan bagian sini sampai atas juga, ini harus dicoak. Jadi sangat beresiko, daripada ada apa-apa lebih baik tidak usah. Jadi maksimal ada di ban 150/60 dan velg 4,5 inch. Kalau kalau ARM Saber ini adalah produksi lokal ya, produksi Indonesia. Jadi memang dia diproduksi lokal dan spare partnya juga diproduksi lokal. Sedangkan untuk R125 ini hanya ada di Eropa saja. Jadi peredarannya banyak di Eropa, semacam Italia, Inggris, Jerman, dan beberapa negara lain di Eropa yang memiliki spek mesin 125 cc untuk motor sport terendahnya. Apalagi kira-kira ini. Kalau ini penampakan dari samping, kalau saya sih lebih suka looknya R125 ya, karena memang nggak tahu lah, menurut saya lebih eye catchy saja dibanding dengan swing arm Saber. Dan kita coba angkat, karena sebenarnya saya harusnya ini menggunakan skill ya, atau timbangan untuk membandingkan beratnya. Ini posisi saat ini di ARM R125 ini tidak ada bos, jadi cuma ada bearing aja di dalam. Sedangkan Saber di sini ada bosnya dan bearing di dalam. Kelengkapannya tidak ada, yang lain-lain sudah. Coba kita angkat, kita bandingkan. Memang kalau dibandingkan, setahu saya sih memang lebih ringan R125 ya. Wah, dan terbukti memang ARM Saber ini lebih berat. Apa memang dari pabrikannya sana standar Eropa dan standar Indonesia itu berbeda ya. Jadi memang swing arm Saber lebih berat. Berat perkiraan saya sih untuk ARM ini sekitar R125 ini sekitar 5 kilo lah ya. Sedangkan untuk ARM Saber ini sekitar 6 kilo ini. Jadi perbedaan antara kurang lebih 1 kilo lah dengan kelengkapan yang ada seperti di video yang awal tadi. Itu belum termasuk nanti ada as roda belakang, setelan rantai, cover truss atau tutup pinggir dari bagian sini. Ini tidak dihitung. Jadi memang bisa kita simpulkan kalau ARM R125 ini sebenarnya lebih recommended daripada ARM Saber. Tapi ya kembali lagi, untuk mendatangkan ARM R125 ini tidak mudah. Pengalaman tahun 2017 saya sempat mendatangkan ARM R125 ini melalui pembelian di eBay. Pembelian pertama dan kedua lolos dari bea cukai, dan pembelian ketiga dan keempat tidak bisa keluar dari bea cukai dikarenakan ya sulitnya birokrasi pembelian barang second ya.
Jadi saya juga pada saat itu juga nggak paham, karena ternyata ada regulasi yang memang ada regulasi yang memang mengharuskan tidak boleh mengimpor atau memasukkan barang bekas ke dalam ke Indonesia. Jadi pada saat itu arem saya ditahan, swing arm saya ditahan di Bea dan Cukai Malang, dan tidak ada pilihan lain selain ditahan negara atau dikembalikan ke negara asal dengan biaya saya sendiri. Jadi repot itu, beli arm sendiri, pakai uangnya sendiri, dan akhirnya disita negara. Merepotkan sekali ceritanya. Dan ini salah satu mungkin arm yang bisa lolos masuk ke Indo, entah melalui dari mana ini. Cuma kebetulan saya dapatnya juga second juga ini. Oke, sekarang ngobrolin harga. Kalau range harganya untuk kedua arm ini dengan kondisi second hand, itu kalau R125 ini dia harganya perkiraan sekarang di angka 2,2 lah ya, 2,2 juta. Dengan pengereman, biasanya pengereman diambil dari Yamaha R15 atau Yamaha Saber. Kalau arm saja mungkin sekitar 1,9 deh. Karena apa dia mahal? Karena memang dia diimpor dari luar dengan harga yang mahal juga gitu. Di tahun 2017 saya aja jual dengan harga sekitar 3 juta pada saat itu. Sedangkan untuk arm saber ini cukup terjangkau dengan harga 1,850 sampai 1,9, tergantung kondisi saja sih. Itu sudah termasuk dengan pengereman ya. Jadi itu untuk range harganya, kalau ada di harga di bawah itu ya bisa dipastikan itu lebih murah lah ya. Oke, itu untuk harganya ya. Oke, sekarang ngobrolin harga. Kalau range harganya untuk kedua arm ini dengan kondisi second hand, itu kalau R125 ini dia harganya perkiraan sekarang di angka 2,2 lah ya, 2,2 juta. Dengan pengereman, biasanya pengereman diambil dari Yamaha R15 atau Yamaha Saber. Kalau arm saja mungkin sekitar 1,9 deh. Karena apa dia mahal? Karena memang dia diimpor dari luar dengan harga yang mahal juga gitu. Di tahun 2017 saya aja jual dengan harga sekitar 3 juta pada saat itu. Sedangkan untuk arm saber ini cukup terjangkau dengan harga 1,850 sampai 1,9, tergantung kondisi saja sih. Itu sudah termasuk dengan pengereman ya. Jadi itu untuk range harganya, kalau ada di harga di bawah itu ya bisa dipastikan itu lebih murah lah ya. Oke, itu untuk harganya ya. Cukup sekian teman-teman untuk komparasi hari ini tentang swing arm Yamaha R125 dan Yamaha Saber. Untuk pertanyaan bisa langsung aja komen di bawah, saran, kritik silakan. Kalau minat juga di subscribe lebih baik agar terus dapat update tentang review parts yang kita gunakan untuk memodifikasi fiction terutama ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, see you.